Oke, kita naikkan ada John. Kita naikkan si John ya. Ditetep layarnya teman-teman ya. Ditetep layarnya teman-teman. John, apa bilang John? Noise, John, noise John. Kok gitu ya? Kok John, tolong diperbaiki dulu perangkatnya ya, John ya. Di sini dengung dia, noise, sakit kuping loh. Kayak di atas pesawat dia. Lucunya semalam teman-teman, pas pulang aku kan, jadi di pesawat dibilang sama sama pramugarinya, ibu-ibu bapak-bapak yang ingin belanja-belanja beli parfum ya silakan dilihat katalog kita. Aku tengok mana katalognya, terus lewat orang tuh bawa belanja. Dalam hatiku kan, aku nggak dapat oleh-oleh di Jakarta, setidaknya oleh-oleh lah beli parfum aku di pesawat kan gitu kan. Kan mahal. Apa Ustaz? Mahal banget. Itulah nggak tahu dirinya aku itu. Aku pikir harga 60.000, 80.000 kan keren kan. Beli parfum di pesawat terbang kan gitu. Karena memang aku pun suka parfum. Lewatlah kakak-kakaknya, terus dia bilang, Kak tengok parfum, aku mau parfumnya lah. Aku bilang, oh iya Pak, iya. Oh iya Pak, ini aja nih Pak, ini wanginya gini-gini nih Pak. Saya cium kan, enak juga wanginya. Ini berapa? Saya bilang kan, oh ini murah Pak, 560.000. Ya Allah ya Robbi. Terus aku cium lagi gini kan, kayaknya kurang seret lah Kak. Ada yang lebih lembut lagi. Oh ada. Ini langsung Pak, ini langsung dari mana lah, kata negara mana. Dikasih sama dia kan, saya cium. Iya enak juga wanginya. Ini berapa Kak? 750.000. Karena mungkin kan usahakan dia pikir aku nggak mau karena aku sukanya parfum Arab. Karena dia lihat kan dari landingnya pesawat aku baca Quran kan. Oh berarti abang ini mungkin suka yang Arab. Ini bang ada aroma Arab. Kalau aroma Arab agak murah sedikit bang, kata dia. Agak lebih murah lagi, kata dia. Ini Pak ya dicoba. Pakai tisu dia kan, cium gini. Oh ya ini mewah juga aromanya, pikirku kan. Kalau ini berapa Pak? Berapa Pak Kak? Aku bilang 470.000. Bingung aku kan, ya Allah, kayak mana mengembalikan harga diriku ini kan? Gimana mengembalikan harga diri? Kenapa pula orang itu kan dibujuk-bujuk lah aku kan? Aduh ya Allah, kayak mana ini? Kalau aku beli ini, kayak mana aku pulang nanti nih? Gak pernah aku beli parfum kayak gini. Kalau ada peluangku gak aku beli nih, betul lah. Aku bilang lah kan. Oh gini aja Kak ya, coba aku rasa kayak gini loh Kak, aromanya kayak sama-sama semua. Ini aku cium-cium dulu ya, aku bilang kan ada 4 tisu atau 5 tisu itu yang dia ditaruh itu kan. Nanti kalau nanti kabarin kami ya Pak ya. Kalau Bapak berminat, iya aku bilang. Pergilah dia kan, wow tenang aku salah orang aku turunnya. Lagu lah teman-teman. Salah orang, Faruk salah orang. Mahal rupanya parfum di pesawat, weh. Ku pikir kayak di jalan-jalan itu dapat 70, 80, alah. Enggak lah, satu gip paus enggak bang. Gip paus itu sampai ke house itu 160.000. 700.000 ditunjukkan orang itu parfumnya bang. Kotaknya memang mewah kali kotaknya itu. Tunjuknya ini dia bang, barangnya bang. Pantaslah memang mahal tahi pikir kan. Harga beli pausnya 500. Harga beli paus 500. Kalau kita dikasih paus di gift 100 berapa gitu. Iya, aku udah dipesankan sama istriku, udah dipesan. Maka makanan di bandara tuh mahal. Ya, kalaupun makan usahakan jangan di bandara, mahal. Kan ku ingat kan makanan yang mahal. Kalau parfum itu karena parfum mahal itu kan nggak mungkin dijajakin kayak barang murahan. Parfum yang mau beli parfum kata sorong-sorong gitu kan. Hidang lah marwah mahalnya, rupanya begini mungkin teman-teman. Di awak mahal, di awak mahal, di teman-teman yang lain mungkin itu harga receh.
Bang Faruk, kalau Bang Faruk kalau yang kita makan bareng malam-malam itu kayaknya bagi dia nggak ada lah ya. Yang gitu. Makan kami bang di kafe, diajak sama Bang Jibril kan. Ya Allah ya Tuhanku. Aku biasa pertama santai kan, dibilang Bang Jibril, Bang Faruk coba ini ceker, kata dia. Aku kan kurang suka ceker. Aku kalau makanan itu kalau boleh protein kan. Aku tengok ceker. Aku tanya, makan protein ada? Apa itu protein? Seperti daging, apa bla bla bla. Nggak, ini coba. Kalau ini nggak enak, kata Bang Jibril, iris telinga saya, kata dia. 3 biji bang, 1 mangkok kecil cekernya. Ya udahlah, aku coba lah. Enak gitu. Abang tahu berapa harganya nih, katanya? Berapa harganya Ustaz Dio? Ceker itu? Itu 140 kalau nggak salah. Gini segini ceker, segini. Lanjut yang itu bang, yang kita pesan itu berdua kita. Nggak tahu namanya apa. Aku nggak tahu namanya apa. Penting ayam, daging ayam. Apa namanya Ustaz Dio? Itu ayam hainam. Iya, ayam hainem. Dia 3 potong bang, 3 potong kecil-kecil segini, ya kan? Ku pesan lah itu. Di bayanganku kan namanya kan apa, chicken hainem ada bla bla itulah namanya kan. Pakai nasi bang, pakai. Ku bilang. Di bayanganku kan aku makan besar nih. Ada nasi, ada ayam. Terus balik pada apanya, pelayannya lagi. Bang nasinya habis, ayamnya saja ya, katanya. Iya ayamnya saja. Di bayanganku, udahlah makan ayam pun kenyang lah kan. Gitu harganya 80.000 harganya. Kalau di tempat aku udah beli 1 ekor itu ayam kan. Sampai lah dia kan, pelayannya nih, apa chicken hainem, kata dia. Ku tengok orang segini, mangkok segini bang, segini. Udah abang pesan? Enggak, tadi abang pesan chicken hainem. Enggak, ku bilang. Aku pesan ayam, ku bilang. Ini dia bang, chicken. Datang Bang Jibril, itulah chicken hainem. Hah? Mangkoknya aja segini, Tiga ruas ayam bang, ku tengok. Aku rasa orang semakin banyak duitnya semakin mudah ditokohin ya. Digoreng bang, cuman digoreng. Ku tengok lah Bang Jibril ketawa-ketawa Bang Jibril. Gimana ceritanya? Nggak tega ku makannya ini, ku foto lah ayamnya bang. Ku makan ayamnya kan gitu, ku makan enak memang. Cuman yang betul-betul aja lah bikin harga. Ya Allah ya Tuhanku. Tapi pernyataan Bang Jibril keren. Yang mahal itu bukan ayamnya, tapi cita rasanya, kata Bang Jibril. Yang aku teman-teman ya tidak ondak lah, nggak akan ada pun uangku, jujur aja belum tentu mau beli itu. Yang mahal namanya bang, kayak nasi putih dekat kita 3.000 udah banyak kali sampai di restoran Steam Rice. Nah itulah. Oke, kita naikkan ya. Nggak lari 5K itu bang, kita makan dari malam-malam itu 5 sampai 6 lah. Kan sebelumnya mereka sudah makan. Tambah-tambah terus gitu. Iya, betul Kak Anjali. Kalau kita yang enak, mana ada kenyangnya ini. Luar biasa lah Bang Jibril, luar biasa lah. Oke. Pantas cepat kaya, iya, karena dia ngambil duit dari si kaya. Ya, pedagang itu cepat dia kaya karena dia ngambil duit dari si kaya gitu loh. Coba dia ngambil duit dari si miskin, coba. Dibilang harganya berapa? 80.000, dimuntahkan lagi makanan itu. Muntahkan, cepat muntah. Balikkan lagi. Memang tempatnya cocok lah ya kan. Tempat orang-orang berduit lah itu. Menghambur-hamburkan duitnya kan. Coba di tempat aku jualan dia. Paling masuk ke situ kambing. Kita masuk ini muter-muter ya. Iya. Kabau, gabung kabau. Si kena apa dia Ustaz Dio? Kena delay dia 3 jam. Oh iya, pulang hari ini ya? Enggak, pulang semalam.
Aku tengok status dia kan kena delay dia 3 jam. Alhamdulillah aku berangkat subuh kan. Kalau ikut dia beli jam 10 kena delay juga lah 2 jam kan. Kan harusnya kan abang kan jam 3.30 kan. Itu nggak sampai 5 menit itu aku konfirmasi ke abang, kan langsung habis tiketnya. Memang kalau subuh-subuh aman lah kalau subuh-subuh. Gimana kabar Ki Gondrong jika abang tinggalkan ke Jakarta? Sampai detik ini belum jumpain dia bang capek kalian. Paling nanti malam kita mau Gondrong ya. Ya, Bang Al, selamat bergabung Bang Al. Bang Al. Kontrak kedenya mahal, makanya cekernya mahal bang, mahal juga katanya. Bisa jadilah. Oke, Friska, selamat bergabung Friska. Ya, selamat bergabung. Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen, Siani Pararo, bos. Siani Pardaeng. Nangok Siani Pardaek ku boto. Hah? Nangok Siani Pardaek ku boto. Apanya kau bilang udoto? Gak ada Siani Pardaek ku tahu. Yaudah, sini para paling ada. Nomor berapa? Biar tahu aku langsung. Aku Siani Par. Nomor. Ini Nomor. ya punya nomor lah. Siani Par apa? Guru Salon, Purbaraja, Datu Lopak. Itu itu. Batang Guru. Oh, enggak tahu lah ya. Itu itu. Nomor Yang mana? satu. Nomor satu. Aku suka nomor satu. Iya, nomor 1 siapa? Jadi par nomor 1. Iya, siapa Siani Par nomor 1? Aku. Cemana ada kau? Mana ada Siani Par nomor 1? Gak Kan kau ada. tanya aku kan. Siapa Iya. siapa Sianipar nomor berapa? Kau nomor 1. Kau tanya lagi siapa nomor 1? Ya nggak mungkin lah bang Siani Par nomor 1 jadi Raja Siani Par bang. Jadi daeng aja nggak bisa, jadi daeng aja. Daeng. Enggak, mana ada Siani Par Daeng. Tanya Ya aja udah, lagi. kau maunya aku nomor berapa? Biar diskusi kita. Kau maunya Bisa. aku nomor berapa? Udah aku nurut aja lah Iya. nomor berapa. Ada aja ini. Kak maunya Siani Par apa? Kok jadi Marta Rombong? Udah diam dulu kau Sal. Kau nggak tahu apa-apa kau Sal. Nggak tahu apa-apa kau. Ya udah, nah menurutmu nomor berapa? Ya kok menurutku orang itu yang punya Siani Par kok aku pula kau tanya nomor berapa Siani Parmu? Ya udah nah, nanti aku cari tahu lah. Nanti aku cari tahu nomor berapa. Ada aja. Nanti aku cari tahu nomor berapa, Dinda. Siani Par nomor 1 pula itu. Agak lain bah. Ya udah, kita diskusi gimana Dinda Friska? Apa ini? Bibel kitab suci atau porno? Iya. Iya. Enggak. Enggak ya. Aku bukakan dulu ya ayatnya ya. Ya, Kita bisa. berangkat dari Yeskiel dulu ya. Dari Yeskiel 23 dulu kita berangkat. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 23 lah kita bacakan ya. Mau baca Bibelnya Dinda? Tunggu dulu ya, aku buka HP ku ya. Di sini ku tunjukkan. Mau baca? Bisa? Nah. Perdiro, perbeli gitu. Ini, silakan. Mana? Kencangkan celanamu ya. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1, Yeskiel 23, nomor 1 sampai 21 kita baca. Ya bacalah. Bacalah dong, tunjukkan ini. Kau pun. Kita baca. Apa artinya kita baca? Berarti sama baca. Ya udah, aku menyimak, silakan baca. Oh iya bisa. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Dan di sana susunnya dijama-jama dan dada perawannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak
laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Ohoila ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka. Semua orang Asyur itu ialah ia menyajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukan sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memakai darah perawatannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya dan tangan orang Mesir, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya laki dan perempuan ditangkap dan ditangkap mananya, dan dia sendiri dibunuh dengan pedangnya. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Ohola, ia lebih berahi lagi dari persundalannya, melebihi dari akak-akaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasa, kepada pahlawan-pahlawan perang dan pakaian yang sempurna, kepada pasukan kuda semuanya, pemuda-pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama, bahkan ia menambahkan persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepadanya memakai serban yang berjuntai. Semua kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka yang mengirim suruhan, kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dengan persundalan mereka. Sesudah itu dia menjadi najis oleh mereka. Dia merontak dari mereka. Oleh mereka dia merontak dari mereka, oleh karena dia melakukan persundalan dengan orang-orang terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya. Maka aku menjauhkan diri karena jijik padanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalan sambil teringat kepada masa mudanya, waktu dipersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Kamu menginginkan penyusunan pada masa mudamu, waktu orang Mesir memegang dadamu dan menjama-jama susu ke garisanmu. Apa itu? Yang saya tanyakan, itu lebih pantas kitab suci atau buku porno? Itu kan cerita. Iya. Buku majalah porno juga cerita, woi. Itu cerita. Enggak usah langsung ngegas, slow, tenang. Iya, itu sama cerita. kan. Majalah, sekarang saya tanya, Itu cerita. Majalah porno isinya cerita juga enggak? Itu cerita. Makanya dia dibacain lagi dari atas di bawahnya. Iya. Ini cerita tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa kan itunya? Ceritanya tentang apa? Ya tentang pelacur. Tentang pelacur yang lagi ngapain? Ya lagi. Iyalah, santai ada. Tapi kan ada tujuannya itu untuk apa? Lagi, Bang, biar dapat berkat istri dan juga anak-anak. Untuk apa dikasih ayat kayak gitu? Karena ada maknanya. Tengok di atasnya, jangan cuma itu aja. Di atas di bawahnya menceritakan tentang apa kan itunya. Oke. Jadi gini, kalau kau melihat seseorang berzina, pepek lah itu udah. Setelah itu, anakmu mempertanyakan tentang apa yang kau lihat. Ya, redaksi mana lebih pantas kau pilih kecintaan kepada anakmu? Pertama, kau cukup mengatakan kepada anakmu mereka berzina dan jangan melakukan itu.
Yang kedua, kau ceritakan secara detail kepada anakmu. Pertama-tama kan nak, dibukanya lah bajunya. Ya nggak apa-apa menerangkan bahwa harus kayak gini lah. Makanya jangan Itu namanya tenang kau dulu kau. cabul. Enggak, tenang dulu kau bos, tenang. Itu tenang. namanya kau cabul Dinda. Pendebat tapi kayak gini langsung apa kepepet ngomongnya. Bukan apa, gini loh. Sekarang saya tanya, apa yang tertulis dalam kitab Yeskiel tadi? Ya, ceritanya porno enggak? Ya ceritanya perlu, tapi kan bisa juga kau terangkan anakmu. Jangan mangnya kalau ada lelaki kayak gini, kalau gini ada saja. lelaki kayak gini, dia Apa apa yang kau tertulis? Apa yang tertulis dalam kitab Yeskiel 23 tadi yang kau baca dari nomor 1 ke 1, isinya ceritanya porno enggak? Iya. Nah, udah benar. Ya udah, tapi kan ada artinya mau kemana arahnya? Arahnya itu kemana? Arahnya itu kemana? Enggak lah. Kamu adalah kitab porno. Enggak. Ini kalau kau bilang kitab porno, seolah-olah itu menceritakan supaya orang berporno kan itunya itu. Sekarang saya tanya lagi, saya ulangin. Setelah kau baca Yeskiel 23 tadi, nomor 1 sampai 21, isinya porno enggak? Iya. Ya udah, berarti kitabmu kitab. Tapi kan ada artinya untuk apa ini dikasih tahu. Itu. Saya nggak tanya artinya, penting kamu sudah akui isinya. Apa artinya dalam- cuma berarti kau cuma nengok gambar aja itu artinya itu. Loh, Nggak bukan gambar tadi. Ya Tadi cerita maknanya, Dinda. maknanya kalau kau Tadi. tengok itu kayak gitu ya udah kayak gitu lah itu gitu maksudnya. Enggak, tadi itu cerita bukan gambar. Iya kan? Iyalah, Oke, aku mengumpamakan kau menengok gambar ya itu aja nggak ada artinya apa-apa kan gitu. Oke, sekarang gini, biar kita sesuaikan dengan narasi dan tema kita. Setelah kau baca Yeskiel 23 nomor 1 sampai 21, isinya tadi cerita apa? Cerita porno enggak? Bolak balik udah dibilang tadi kok itu tuh aja pertanyaan. Ya, jawabnya apa? Cerita porno bukan? Kan aku jawab tadi. Jawabannya? Kok mutar-mutar? Udah 3 kali ku jawab loh. Iya, ini terakhir saya tanya. Jawaban Jawabannya ya memang terkait ke situ, ke porno. ke situ itu apa? Nah, udah dibilang porno ya kok bolak balik. Nggak usah, santai aja. Jangan nampak kosong Berarti gitu. kitabmu kitab. Enggak juga. Ini untuk Kok apa enggak dikasih juga? tahu? Untuk apa dikasih tahu ini kan? Bahwa Tapi tadi kau kaulah dulu, bilang, kau ada sudah anakmu. akui isinya porno. Kaulah dulu, ada anakmu kan? Ada anakmu. Berarti kitabmu kitab por. Berarti kitabmu kitab por. Kupikir berkualitas ngomong samamu bos. Kupikir tadi berkualitas ngomong samamu. Rupanya kayak Jadi gini Linda ya. Gini ya. Ada adab yang harus kita jaga ketika kita berbicara kepada seseorang. Cukup kau menyampaikan kepada anakmu, mereka telah melakukan perzinahan dan jangan kau lakukan. Selesai kan? Ya memang anakmu itu udah tahu sampai mana perzinahan. Memang udah tahu anakmu itu. Istilahnya Sudah SMP. tahulah Belum anakmu. tentu kawan, belum Poin tentu. pentingnya itu kan jangan berzina. Belum tentu kau. Berzina apa itu? Kalau Apa? ditanya anakmu, berzina apa itu Pak? Apa jawabnya? Berzina itu gini, berzina itu dia telah melakukan hubungan seks. Mana tahu itu orang masih SMP. Pasangannya. SMP kelas 1 mana tahu. Allah. Allah. Itulah merasa kalah kau langsung kayak gitu. Oh, Istilahnya kalau gitu dulu. kau jelaskan mana Kelas berarti 5. ya. Kelas 5 kan? Kelas 5. Ya, Mana berarti tahu kau itu apa jelaskan, berzina? Bro. Mana tahu apa berzina? Oke, berarti kalau kejadian ini ada padamu, kau ceritakan secara detail kepada anakmu. Ya kan bisa. Nak kalau kayak gini cowok nanti hati-hati kau nak. Itu mau kayak gini Tidak, kan bisa. bukan itu analogiku tadi. Analogiku tadi bukan gitu. Analoginya begini tadi. Suatu ketika kau melihat secara jelas laki-laki dan perempuan yang bukan berpasangan melakukan hubungan badan, kan gitu. Terus anakmu tanya, kan gitu, apa yang bapak lihat? Terus kau ceritakan secara detail sama anakmu apa yang kau cerita, apa yang kau lihat. Beda lah itu Pak. Yang kau bilang kan kalau ada anakmu, kayak mana kau menceritakan bahwa itu pelakuan perzinahan? Kan diterangkan. Tidak, analogiku nih tadi. Oh, kamu ke Bibelmu. Mau kau bibel? Macam mana? Jangan Iya, lari-lari. kamu bahas SKI Kau kepada dulu. anakmu. Ada anakmu masih kelas 6 SD ya. Ditanya kau, kayak mana perzinahan itu Pak? Kayak gini, kayak pasti kau terangkan. Mana tahu itu hubungan badan tahapan tak? Mana tahu Iya, anakmu? caraku menjelaskan sudah aku sampaikan. Kalau kau caramu menjelaskan anak.
Ya diterangkan lah kalau kayak gini cowok mang itu mau kayak gini jahat. Iya jelaskan lah kayak gini lebih nggak jelas. Ya udahlah. Kan kau udah besar udah tahu lah. Kau udah besar. Kau udah besar Pak. Anakku masih kecil. Kau aja gini Prisma. Kau aja malu menceritakan. Bukan nggak malu, tapi berlebihan ngomongnya nggak usah. Nah berarti Bibelmu berlebihan karena apa? Bukan. Zakat sebesar zakar kuda dikasih tahu. Bukan loh Pak, bukan loh. Bukan kayak gitu. Loh, kok bukan? Ya udah aku ceritakan. Anggaplah misalkan aku ada anakmu di depanmu. Cair bro, Bukan. Itu Anggap saat ini. makanya pula kalian mau asal debat ngomong selangkangan terus. Loh, Asal memang debat. isinya Bibelmu selangkangan Asal tadi. debat kayak gitu terus. Asal debat. Orang surga kalian pula. Apa surga kalian? Adalah malu saya mengatakannya. Apa itu? Oke, lebih malu lagi saya mengatakan hal ini. Enggak lah. Beda Tadi udah jauh. akui kita biasa. Beda. Itu menceritakan tentang bagaimana. Ini langsung Iya, yang kalian. diceritakannya. Langsung kalian. Yang diceritakannya porno enggak? Kesibukan para lelaki di dunia adalah malu saya mengatakan. Bukan para open di dunia adalah mengecek perawan-perawan anak gadis sekolah. Kupikir tadi berkualitas bapak, rupanya ku tengok. Asal Dan berdebat ini. kamu lebih tidak berkualitas ketika kau jelaskan kepada anakmu sesuatu yang tabu. Bukan loh, itu belum tahu dia apa itu berzina, kan nggak ngerti dia. Ya udah, anggap anakmu di depanmu, jelaskan kepada anakmu apa itu berzina, silakan. Ya kayak apa salahnya ku ceritakan yang kayak di Bibil tadi rupanya? Salah. Iya, ceritakan, coba ceritakan. Yo, ngapain ku ceritakan sama aku udah dibaca tadi? Itu mana ini? Berarti kalau kau ceritakan sama anakmu, seorang bapak cerita porno ke anaknya gitu ya. Bang, Syanipar, apra. Malu dia, Aku bertanya ya. Bisa? Apa? Panutan kalian di bumi dan jalan ke surga apa? Siapa? Al-Quran. Al-Quran aja. Iya, Al-Quran dan hadis. Hah? Al-Quran dan Panutan hadis. orangnya siapa? Gak ada. Panutan kalian di bumi dan jalan ke surga siapa? Kami tidak pengikut orang, woi. Jadi siapa kau ikuti? Kau enggak mengikuti Muhammad? Nah, Enggak. yang kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW ajarannya, bukan Jadi enggak orang. enggak mengikuti dia. Ajarannya yang kuikuti, bukan Ngapain? orangnya. Dengar dulu biar aku jelaskan. Ngapain kau berselawat terus sama dia? Yesus, dengar. Sebagaimana Yesus dalam Matius 5:17-18 mengikuti ajarannya Musa. Dia tidak mengatakan dia mengikuti Musa. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Ini analogi biar kau pindah-pindah. Jangan kemana-mana. Iya, analogi. Jadi enggak mengikuti Muhammad. Yang saya ikuti Enggak, itu aku nanya. ajarannya. Iya apa enggak? Mengikuti Muhammad. Saya ikuti ajar. Kok maksa? Kok lucu? Bagus. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Saya mengikuti. Jangan maksa kau. Nah, Kau maksa. bukan maksa. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ulangin. Ya atau tidak? Jelas ya. Biar jelas ini ya. Ulangi pertanyaanmu. Ada parakon. Ulangi pertanyaanmu. Berjelas lagi. Aku jawab ya. Abang mengikuti Muhammad apa enggak? Oke. Saya mengikuti ajaran dari Nabi. Bukan ada aku bilang ajarannya. Jangan berlarian. Ada aku bilang ajarannya. Pertanyaannya lari. Benar. Jangan kau paksa aku lah. Aku Bukan tadi nanya kau lah. Kau paksa jawabanmu dulu. Bukan maksa loh Pak. Bukan maksa. Mana ada di pertanyaanku tadi mengikuti ajarannya. Oke. Sekarang gini. Kuberikan kau contoh bertanya. Enggak, yang aku benar. dulu jawab. Dengar dulu. Udah aku jawab. Mana ada Sudah kau aku jawab? Enggak ada, belum ada. Aku mengikuti ajarannya. Enggak mengikuti Muhammad. Oke, saya tidak mengikuti sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang saya tanya, kau mengikuti Bukan, enggak ada di posisinya? situ, enggak ada itu, enggak ada. Nggak Bukan itu. mahal, nggak Bukan mahal itu dia. pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Kau mengikuti posisinya. Abang mengikuti Muhammad apa enggak? Saya ngikutin Ya ajarannya. atau tidak? Ya atau Sekarang tidak? kamu. Ya Sekarang atau saya tanya tidak? Kamu ngikutin Ya Yesusnya. atau tidak? Ya Loh, atau kok tidak? maksa? Bah, kok maksa? Ya kan? Hah? Kau Ya kan? bertanya aku jawab, tapi kau Ah. paksa aku menjawab. Mana ada jawabanmu di situ? Jawabanmu mutar-mutar kemana-mana. Lu kok buta
Mutar-mutar itu. Lu menjawab sesuai dengan keinginanmu, nggak boleh. Bukan. Nggak boleh Ya, gitu. kan ya atau tidak ku bilang. Ya atau tidak. Itu paksaan. Bukan maksa. Mana ada jawabannya di situ kau jawab. Oke, siapa kau dapat informasi dari mana kalau kami mengikuti Nabi Muhammad SAW? Enggak ke situ. Aku bertanya samamu. Situ mengikuti Muhammad apa enggak? Dasar. Situ mengikuti Muhammad apa enggak? Ajarannya kan enggak kan? Aku pikir pintar kau tadi kau. Sana kau. Kau lebih, ini sekarang aku tanya, pintar nggak kau? Kau ngikutin Yesus enggak? Hei, kamu. Tapi nggak bisa, malu dia. Iya, dia bertanya mau menjebak. Kita umat Islam cerdas, nggak bisa dijebak. Cair terus. Jadi begini teman-teman ya, sesuai dengan yang tertulis di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Yesus mengklaim dia mengikuti ajarannya Musa. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Ajarannya. Makanya Yesus tidak mengatakan dia, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini untuk menyediakan pengikutan Musa. Enggak. Untuk menyediakan Taurat katanya. Taurat itu hukum, aturan, ajaran, pengajaran. Dia tidak menyebut nama Musa. Gitu loh. Dia nggak sebut nama Musa. Jadi jangan dipaksa seperti itu. Karena apa? Kami tidak pernah diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hal jasadnya, tidak, diri pribadinya tidak. Karena Nabi Muhammad SAW yang kami ikuti adalah ajarannya. Apa-apa yang diajarkannya kepada kami ikuti. Apa-apa yang tidak diajarkan kepada kami, tidak kami ikuti. Jangan kau paksa, kau bertanya tapi kau paksa aku menjawab sesuai dengan hawa nafsumu. Cemas. Kau tanya balik, kau ngikutin Yesus enggak? Sempat kau bilang iya. Ayo, di mana kau berkusalibkan kau? Yesus disalib. Kenapa kau gak ikut-ikutan disalib? Tahu kok, kan aku kan mengarah ke situ, makanya kau kabur. Ternyata dia takut disalib dia. Takut lah di Ustadz Dio, jangankan disalib, nggak berbaju dan nggak bercelana saja pun dia takut kok. Jangan sampai aku bilang nanti kalau gitu kapan kau nggak berbaju dan nggak bercelana, aku ikat kau di tiang listrik, mau nggak? Kalau memang pengikut dia, ya silakan. Ku ikat kau ya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tak berbaju dan tak bercelana. Cuman kau kasih cawat aja macam mana. Kalau kau pengikut wak gondrong. Karena wak gondrong suka bergelantungan di atas kayu, tak berbaju dan tak bercelana. Begitu ya. Wak gondrong yang keluar dari selangkangan kau sembah, berarti kau umat selangkangan. Kalau selangkangan gak ada, wak gondrong gak ada. Makanya kalian itu pantas dikatakan umat selangkangan. Karena yang kau sembah itu keluar dari selangkangan. Itu berterima kasihlah kalian kepada selangkangan. Makanya ketika kau baca yang kau katakan kitab itu tadi isinya selangkangan aja. Yeskiel 23 tadi selangkingin. Kitab Amsal selangkingin. Hidung Agung selangkingin. Kitab Kejadian 19 selangkingin. Semua tentang selangkingin. Sekarang Eliezer Maleu. Halo, di tap-tap layarnya teman-teman ya, di tap-tap layarnya, di love orange-nya teman-teman, diberkuat komal kita. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan berkat, silakan dilemparkan berkatnya teman-teman. Ya,
Karena berkat yang Bang Faruk sampaikan 2 hari yang lalu itu sudah tidak berlaku lagi hari ini, teman-teman ya. Karena hidup itu harus jadi berkat. Berkat itu harus mengalir dalam dirimu. Kau akan mendapatkan berkat ketika engkau berupaya memberikan berkat kepada orang lain. Dari berkat yang kau berikan akan menghadirkan dan membuahkan roh yang baik. Rohmu akan berbuah sebagaimana roh-roh yang diberikan berkat kepada mereka yang mendapatkan berkat. Mereka pun akan membuahkan roh yang baik. Dalam bahasa roh, dari buahnya kita mengenal pohonnya, bahkan sampai dengan akar-akarnya. Cair dong, diberkatilah Bang Mr. D. Berkat melimpah atasmu, semakin melimpah hingga kau kebanjiran berkah. Cair dong, diberkatilah kakak, coba senyum. Berkat akan mengalir atas dirimu. Berkat itu akan melimpah sampai meluber berkat atas dirimu. Selama kamu bisa berenang. Kan lagi moderator, Otennya lagi moderator. Ada Martin, kita naikkan Martin ya. Halo Martin, selamat bergabung. Martin. Halo Martin. Halo. Mana? Ya, nanti kita nyanyi Bang pas hari ini. Oke, Yudis, selamat bergabung Yudis. Yudis. Makasih Pak. Ya, Islam Kristen. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Mau bilang aja. Tidak mau diskusi? Mau diskusi boleh. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya, boleh? Boleh. Oke, yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Bang Faruknya, ya, dan saling adu argumentasi di atas, Dinda itu silakan on cam, ya, memperlihatkan wajahnya, ya, oke. Itu kalau kamu mau on cam, kalau kamu tak mampu atau belum mau untuk on cam, Dinda punya 2 pilihan. Yang pertama kita kaji temanya, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi yang jadi aturan paling utama, Bang Faruk tuangkan dalam sebuah lagu, di mana lagu ini sudah direkam dan juga disebarkan ke negeri-negeri di luar dari Indonesia. Lagunya begini Dinda. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Intinya yang pertama jangan marah-marah. Yang kedua tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Karena apa? Jangan Anda terlalu panjang bernarasi tanpa arah dan data sehingga terkesan kami mendengarkan sebuah khotbah. Karena ini bukan gereja. Kalau nanti Dinda marah-marah, secara otomatis nanti akan datang babi dewasa dalam bentuk rohani diseruduk kau nanti. Hilang kau dari komal. Pilih mana Dinda? Oke, sudah Pak narasinya. Ya, pilihannya mana? Pilihannya belum bisa on cam nih.
Ya, jadi dari tema kamu pilih mana? Kaji tema atau bertanya setelah itu turun karena belum bisa on cam. Kaji tema lah pilihan kedua karena belum on cam, belum bisa on cam. Oke, kaji tema. Tadi ada Oten sebelumnya sudah membacakan Yeskel dan nyimak tadi. Belum, saya sibuk tadi Pak. Oke, coba dibaca. Di situ ada Bible. Ada. Oke, coba dibaca Yeskel 23 dari nomor 1 sampai 21 atau Yeskel 23 nomor 1 sampai 5 lalu nomor 20 sampai 21. Silakan. Kenceng suaranya baca Dinda. Keluar pula dia dari perangkat. Ya buat teman-teman yang kasih donat, kasih apa tongkat, ya kasih love orange, ya rasakan ya. Rasakan berkat rohani yang Bang Faruk kirim melalui kepada kalian. Memang kalau dia di bawah 100 koin, berkat yang kita sampaikan itu secara rohani ya, maaf ya. Nah, begitu aturannya dari si Gondrong. Sudah dibaca Dinda? Bentar Pak. Jangan dong, diberkatilah kau Yeskel berapa tadi Pak? mengalir atas dirimu. Ya, barakallahu fikum Bang Alfian. Yeskel berapa tadi? 23 Bentar, 23 ayat nomor 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, nanti nomor 20 sampai 21. Oh, langsung loncat gitu Pak. Iya, kalau mau baca sampai dari 1 sampai 21 pun boleh. Mau? Boleh ya. Yaudah, Di baca sini silakan. boleh bacakan. Iya, silakan. Kalau mau dibaca itu silakan. Oke, perikopnya atau judulnya kakak beradik ya. Di tetep layarnya teman-teman ya. Ini dibaca Olah dan mau kena rungkat juga ini. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Berarti kepada Yeskel. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama dan dada keperawanannya dipegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola bersihnya sedang ia aku punya. Itu aku nggak tahu maknanya ia aku punya itu Pak. Ia sangat berahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur dan pelayan Ham. Berpakaian kain ungu tua, bupati dan penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-halanya. Ini gimana? Intinya itulah ya. Oke lah, kita potong langsung ke 20 Pak ya. Sampai 21. Tengok ini. Langsung ke 20. 21. Sampai 20 21. 20. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, aku lanjut Pak ya sampai ke 22, sampai mana aku tengok dulu. Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasihmu, tetapi sungguh aku akan menyuruh engkau bergerak melawan. Aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu, orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa, orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati, perwira, dan pahlawan pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil, dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku. Ku itu besar berarti Bapa atau Allah kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mungkin tulang-tulangnya itu ya dibakar. Mereka akan menelan jangi
jangi engkau dan merampas perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan menggelapkan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu keluar. Dan musumanmu dan persundalanmu mendatangkan lain atas kakinya, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-halanya. Dan menajiskan dirimu dengan berhala-halanya. Dinda cukup, Dinda Yudis cukup Dinda, cukup. Cukup Dinda, cukup. Ya, nanti kita kena banet. Udah terlalu vulgar itu isinya, oke? Sekarang yang jadi pertanyaan saya, setelah kau baca Yeskiel 23 dari nomor 1 sampai, saya rasa sudah sampai di 35 deh tadi, teman-teman. Itu udah sampai di nomor 35. Masih 28 itu, Pak. Nah, sampai ke 28 tadi ya. Setelah kau baca dari nomor 1 ke 28, ya, isinya itu porno enggak? Isinya ini memang porno, tapi dia menceritakan dua orang bersaudara perempuan yang dari Mesir. Saya tanya, yang kedua, yang menceritakan hal-hal porno itu tadi siapa? Tuhanmu bukan? Kita baca dari awal, datanglah firman Tuhan kepadaku. Berarti ini adalah firman Tuhan. Tuhan. Ketika kau akui isi dari kitab Yeskiel itu adalah porno, berarti, dan kitab Yeskiel bagian dari kitab kalian, berarti kitabmu isinya adalah, sebahagian isinya adalah, Ini bukan sebagian, Pak, ini satu pasal. iya. Berarti kalau misalnya Bapak kan sebahagian aku bilang, bukan semuanya. Kalau semuanya salah aku gitu loh. bagian dari mana, Pak, maksudnya? Sebagian Alkitab apa sebagian? Sebahagian gini aja. Sebahagian kecil, oke? Enggak, sebagian kecil dari mananya maksudnya? Kitab Yeskielnya, aku mau nambah lagi. Enggak, Bapak bilang sebagian, jelasin dulu sebagian dari Yeskiel gitu maksudnya. Yes. Oh, ada lagi kitab Amsal. Boleh, nanti kita bahas satu-satu, Pak, di Yeskiel. Nah, makanya tadi saya bilang sebahagian. Anda baca itu Amsal 7. Gitu loh. Nanti lah ini. 1 sampai seterusnya. Amsal 27. Anda baca lagi itu banyak. Nanti saya katakan sebahagian. Nah, dan sebahagian dari kitab Anda itu isinya adalah apa? Isinya maksudnya apa? oh, masa saya ulangi lagi? Oke, saya ulangi. Setelah kau baca Yeskiel tadi, isinya porno bukan? Isinya ini isinya oke lah, kita bilang lah porno. Oke. Dan Terus kitab Yeskiel adalah bahagian dari Bible, betul? betul. Berarti sebahagian dari Bible isinya adalah Sebagian kecil, Pak, ya. Tadi Bapak Iya. bilang sebagian kecil. iya, isinya adalah Porno. Nanti aku jelasin, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Udah selesai diskusi kita, ya kan? Bapak kok gini debat, Pak? Memang berarti gini debat gitu ya. Satu orang Gimana? klaim langsung Bapak bilang selesai. Gitu debat. Ya selesai, maksudnya gini loh. Temaku tadi isinya apa? Ini temaku apa? Kan Ya, kan saya selesai. belum jelasin. Udah selesai. Itu kan Bapak membuat pernyataan Bapak dan bertanya kepadaku agar ku jawab pernyataan Bapak, betul? Oke, Belum ku jawab mengenai debat. Pernyataanku itu hasil dari apa yang dikatakan lisanmu atau Dan tidak? aku sudah menjawab, tapi di situ Ya tidak udah. ditimbulkan debat. Tadi di situ tidak ditimbulkan debat, Pak. Itu hanya tanya jawab kayak anak Ini kecil. Dinda sudah clear. Di sini kita Karena bukan- sudah clear. Dinda, Bang Faru izinkan untuk bertanya. Tapi kembali ya, karena kamu tidak on cam. Setelah bertanya, silakan turun Dinda. Ya, silakan. Saya boleh jelasin, Pak, di ayat ini tadi. Ini kan kita cuma tanya jawab ini tadi kan. Bapak tanya ini berarti sebagian porno, udah aku jawab. Nggak ada debat di situ, Pak, kelasnya. Loh, Boleh yang saya ngajak kamu jelasin? debat siapa? Nggak boleh saya jelasin kenapa. Kalau mau berdiskusi, kan saya bilang tadi kan,
Ya udah diskusi, kita udah selesai. Ngapain lagi kita diskusi sementara? Kau sudah akui. Yes, Tidak ada bagian diskusi di sini, Pak. Kenapa Bapak kok takut saya mau menjelaskan? Gini loh, Bapak kok takut saya mau Apalagi mau kita bahas? Boleh nggak saya Klimaks tambahin dari- sedikit? Dengar dulu. Klimaks dari diskusi saya ke Anda ya adalah ketika Anda nyatakan isi dari Yeskiel adalah porno. Anda sendiri sudah akui tadi isi dari kitab Yeskiel yang Anda baca tadi adalah porno. Itu kan Bapak Udah bertanya. selesai, apalagi mau kita diskusikan. Saya mau Maka jelasin kenapa, supaya adil ya, saya Bapak izin. ini takut kali lah menjelaskan. Bapak takut saya jelasin. Kita bertanya, silakan. Boleh saya Bapak jelasin kenapa ini kayak gini? Nanti semakin malu kamu. Enggak apa-apa, saya mau jelasin. Bapak jangan takut. Ya udah silakan. Kalau mau dijelaskan, berarti kau nggak mau bertanya tapi mau menjelaskan kan? Ya udah silakan jelaskan. Oke, berarti di sini Bapak kan bilang kalau yang ini kitab porno kan, dan juga apa? Yang mengatakan isi dari Yeskiel tadi porno, aku atau Anda? Jangan framing. Oke, saya. Aku atau Anda? Saya. Udah. Oke. Jangan framing ya. Oke. Jangan jelaskan. Ya udah. Oke. Jadi apakah Yeskiel ini hanya porno aja yang dibahas? Kira-kira menurut Bapak? Jadi kalau ada misalnya kisah lain yang dia ceritakan di Injil ini tentang lain. Jadi Bapak beda. Oh, ini lagi bahas Kapan Yunus. pula Ini cerita Yunus. Terus Bapak dia lagi bahas tentang penderitaan orang miskin. Oh, ini kitab penderitaan orang miskin. Jadi Bapak cuma menyimpulkan sebagian kecil doang. Oh, ini udah kitab porno fix. Gitu kan? Kalau Gitu, ada Bapak kisah, menyimpulkan. Ada kisah lagi Musa membelah laut, Bapak simpulkan, oh ini kitab membelah laut. Gitu, Pak. Makanya gini Dinda, makanya tadi saya tidak katakan seluruhnya tapi sebahagian, dan sebagian dari kitabmu ya di luar dari porno apa, yaitu yang kau bilang tadi kisah tentang pembelahan laut oleh Dan Musa. jika dibalikkan kepada Bapak, betul kan? Pasti bisa juga dapati kayak gitu, betul kan, Pak? Iya, banyak kisah di dalam Bible itu banyak kisah. Berarti Bapak setuju? Yeskiel ini tidak hanya Makanya tadi saya bilang sebahagian, kan bener kan? Oke, betul. Berarti Bapak setuju Yeskiel ini bukan hanya membahas tentang pencabulan, betul kan? Oke, kalau mengarah pada Jadi kitab gitu, Pak, jangan Yeskiel, framing ya. kalau mengarah pada kitab Yeskiel, kasih Framing. Soalnya orang-orang awam kayak gitu langsung diberkati tidak Bang Fahmi. karena orang-orang awam di bawah langsung menyimpulkan. Tengok nih, siapa nih sudah terjawab di balik kitab porno, itu orang awam tuh. Karena menyimpulkan kayak gitu. Jangan. Ya gini aja, gini Dinda, dengar apa nih Dinda. Gini. Mentang-mentang sebagian kecil nanti ada lagi cerita yang lain. Oh ini kitab ini, jangan langsung disimpulkan kalau sebagian besarnya itu dari hanya kecil kemungkinan langsung disimpulkan oh yang besarnya kayak gitu. Gini aja. Kalau ada kitab Bapak kan Yeskiel, udah setuju, Pak. Bapak dengar sudah dulu. setuju. Ini hanya sebagian kecil Yeskiel. Berarti sebagian lainnya Bukan, membahas yang lain. Bukan saya tidak bilang sebagian kecil Yeskiel gitu loh. Lo gimana nih? Sebagian dari kitabmu gini aja. Kalau kau kitab Yeskiel ada di luar. Bapak baca pasal 10 Pak, itu ada kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Itu Oke. banyak kali pasal Pak ya. Pasal Yeskiel ini bukan hanya sebagian dari situ aja. Pasal Yeskiel ini ada berapa Kasih. pasal kalau bisa kita bilang? Kasih ayat dalam Bible yang bernarasi di luar dari porno. Kasih silakan. 48 pasal Pak Yeskiel ini. Ya, kasih. Ada juga yang kasih membahas satu kota yang pasal. Ada cerita dari Yeskiel yang tidak dalam konteks porno. Kasih. Kami tunggu kau bacanya. Silakan. Ini pasal 48 ya Pak, ayat 30. Ini aku ambil langsung dari apanya, soalnya aku Jangan ayat 30 langsung. Tadi kan ketika aku kasih skill 23, Anda saya beri kesempatan baca dari nomor 1. Cuman di tengah jalan kan Anda jijik kan, jijik. karena kepanjangannya itu pasti. Anda sudah mencoba gitu loh membaca dari nomor 1. Kalau Anda mau baca Yeskiel 48, dimulai dari nomor 1 lah. Sampai nomor berapa Bang Faruk? Sampai nomor kok jijik gitu loh. Boleh. Baca dari nomor 1 Bapak juga bisa baca itu. Di Yeskiel 48. Inilah nama Ya, silakan, suku-suku itu. Ini membahas suku, Pak. Berarti dia nggak Iya, bahas baca. porno kan? Iya, baca lah biar didengar sama teman-teman juga. Boleh. Ini
Berarti udah setuju Pak ya, saya YSKL itu hanya sebagian kecil dan ada juga sebagian lain. Jangan ngemis dulu Betul Dinda ya? ya, jangan ngemis dulu ya. Enggak, itu Bapak aku senang. Bapak ternyata sudah Kau baca dulu, kau baca Tenang, dulu. saya. Belum apa-apa udah menyimpulkan. Kau Oke, ngemis-ngemis pasal aja, kau. 48 ya. Pasal Baca. 48 yang pertama. Baca, iya YSKL. baca. Jangan diulang, baca, Sama, baca, Bang. baca. Iya ini Dari Bang. tadi Pak, kau ya. macam-macam waria kau. Iya Bang, aduh. Kau ulang terus. Cerita dulu Bang. Udah? Kau. Nah, Ya, lanjut. silakan. Udah. Baca. Inilah nama suku-suku yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan, itu Dan huruf besar, itu nama daerah. Berbatasan dengan wilayah. Pengasian istri dan anak-anak. Ini gimana sih Pak? Kayaknya saya baca lagi Bapak ini teriak-teriak ini Begitu gimana Pak? dia. Tolong Bapak kasih kualitas Bapak sebagai Iya, pendebat Pak. silakan, begitu. Bapak lagi mencari kebenaran, saya Ini mencari loh, kebenaran. Dinda. Kita sama-sama Pak. Jangan baper Bukan lah. berarti kau. Bapak ketawa, berarti Bapak Di benar, aku ya begitu, kan? kau nggak usah hiraukan Bapak- aku gitu loh. Aku harus Loh, berarti kualitas debat Bapak seperti itu. Baca Memotong kau, orang soal bicara, kualitas Bapak kau jangan teriak-teriak gitu ya. berkualitas kok dari tadi baca, ngomong. Itu, Pak. Kau baca udah tahu mana? Tunjukkan kualitas mana coba. Kau baca dulu yang baper kau kayak bencong kau. Tunjukkan kualitasmu kayak bencong kau sini. Dari tadi kau ditunggu baca. Kau baca. Silakan, kami tunggu silakan. Nomor 4 sekarang ya. Kalau kualitas debatnya kayak gitu Pak, saya nggak terima sih Pak ya. Tunjukkan Berarti- kualitasmu mana. Jangan nangis Cuma- kau. Kayak macam bencong kau. Siapa yang nangis? Iya baca. Baca. Oke, mana tadi ya? Bagian Dan. Ayat kedua, berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer. Berbatasan dengan wilayah Asyer dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali. Ini perbatasan semua, Pak. Udah baca. Kalau kita loncat. Baca. Jangan. Boleh. Saya ladenin. Itu ya kau ulang-ulang. Ayat keempat, berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Perbatasan dari wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur Efraim sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya. Dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat. Dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Titik 2, bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta. Dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zadok yang memelihara kewajiban terhadap aku huruf besar, dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya. Dan mereka tidak boleh mewariskannya yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain. Sebab itu kudus bagi Tuhan. Yang tertinggal dari lebarnya yaitu 5.000 hasta lagi yang berbatasan dengan yang 25.000 hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan 4.500 hasta, sebelah timur dan barat juga 4.500 hasta. Sekeliling kota itu ada tanah lapang. Di sebelah utara dan selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga. Yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan kudus yang kudus itu. Khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta sebelah barat. Dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu. Pekerja-pekerja ini yang datang dari semua suku Israel akan mengerjakannya. Persembahan khusus itu adalah 25.000 hasta kali 25.000 hasta.
dalam bentuk 4 persegi. Kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota itu. Ini panjang kali Pak, sumpah. Ini Bapak mau sampai mana? Berarti saya udah ini, betul kan Pak? Berarti saya sudah menjelaskan. Sebentar, Bang Yudis, bukan hanya membahas itu. Bang aja. Yudis, ya sebentar. Coba dengar. Gini, Bapak. Dalam Bible yang kau baca tadi, berapa